16 fakta iPhone yang jarang banget orang sadari. Apa saja itu? Kita akan bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Muhammad Ali Murtado. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 16 fakta iPhone apapun itu yang jarang banget orang sadari, guys. Oh ya, sebelum kita lanjutkan videonya, aku mau mengadakan giveaway buat teman-teman. Ini dia hadiahnya, ya. Hadiahnya adalah satu buah gimbal stabilizer. Ini adalah gimbal stabilizer dari Brika B-Steady 3 Axis Smartphone Gimbal. Nah, gimbal buat smartphone. Nah, kalian bisa mendapatkan barang ini secara gratis, ya. Beruntung sekali kalian yang sudah nonton video ini, guys, ya. Dan apa saja persyaratannya? Persyaratannya nanti akan ada di video ini. Oleh sebab itu, teman-teman simak baik-baik ya video ini sampai habis, guys. Oke, kita akan kembali ke pembahasan, yaitu 16 fakta iPhone yang jarang banget orang sadari, guys. Nah, yang pertama adalah buat yang udah pakai, ya. Buat yang udah pakai iPhone, kalau udah pakai iPhone nih, itu akan terasa biasa aja, ya. Kalau sudah menggunakan iPhone, itu dia akan ngerasain kalau iPhone itu biasa aja setelah dipakai, guys. Padahal ada beberapa peningkatan yang ternyata lebih signifikan ketika menggunakan Android dan menggunakan iPhone. Contohnya apa? Multitasking yang lebih cepat, kamera yang lebih bagus, ya, hasil video yang lebih jernih, ya kan. Nah, tetapi kadang-kadang kita itu udah mau menggunakan iPhone beberapa tahun, ya, ataupun 1 tahun 2 tahun, karena jarang memegang HP Android, ya, maka apa ya, kayaknya biasa aja tetepan, ya, kayaknya nggak ada perubahan yang wah gitu kan dari penggunaan iPhone. Nah, itu jarang banget, ya, hal ini jarang banget disadari oleh orang-orang atau user iPhone pada umumnya. Mereka hanya merasakan ya lebih enak aja gitu kan pas di awal setelah pergantian aja. Nah, ada yang kayak gitu nggak tuh, ya? Buat teman-teman semuanya, mungkin ada nih di antara teman-teman yang udah pakai iPhone, ya kan, ya biasa aja, ya kan, ya. Padahal ada upgrade secara signifikan, guys. Misalnya nih, dulu aku pakai iPhone 12 mini, ya kan. Nah, terus habis itu pakai iPhone XR pertama. Setelah XR ke 12 mini. Nah, itu ada beberapa perubahan. Misalkan chipsetnya berubah, kameranya berubah, fitur-fiturnya juga tambah, ya. Nah, seperti itu. Terus aku upgrade lagi ke iPhone 15, ya. iPhone 15, terus 15 Pro Max, 16 Pro Max, dan seterusnya. Nah, itu pun upgrade-annya luar biasa banyak. Tetapi, kalau kita udah pakai itu kayaknya kayak biasa aja gitu, ya kan, ya, di pertama kali, ya kan, ya, di pertama kali aja yang rasanya itu kayak wow gitu kan. Nah, tetapi kalau udah menggunakan beberapa saat itu kayaknya biasa aja, ya nggak tuh, ya. Ada yang sama nggak nih, ya? Kalau ada yang sama, coba komen di bawah, guys, ya. Itu dia satu, ya, fakta yang terjadi dalam penggunaan iPhone yang jarang banget orang ketahui, guys, ya. Nah, itu untuk yang sudah pakai. Selanjutnya yang kedua, yaitu buat yang masih pakai Android. Nah, buat yang masih pakai Android kayaknya apa ya? Banyak sering kata-kata yang keluar seperti ini. Susah kalau pakai iPhone, nggak ada fitur ini, nggak bisa buat bisnis. Nah, itu dia. Padahal faktanya beda banget, guys, ya. Nggak seperti yang dibayangkan seperti itu. Dulu sebelum aku menggunakan iPhone, ya, ketika aku mau pindah ke iPhone itu, iPhone nggak bisa buat bisnis, iPhone nggak bisa buat, aku dulu sebagai seorang sales, ya kan, itu harus menyimpan data dan lain-lain, tapi di iPhone itu nggak bisa, guys, ya. Ternyata nggak serumit itu. Bahkan iPhone pun bisa diinstal Google Drive, bisa diinstal aplikasi-aplikasi lain penunjang, ya. Bahkan bisa dipasang kartu memori buat teleponan bisa, buat ngapa-ngapa bisa. Bahkan menurutku iPhone tuh lebih mudah, ya, digunakan untuk bisnis, teman-teman. Karena apa? Kecepatan, ya kan. Kecepatan itu yang tidak didapatkan di HP-HP Android atau HP yang nggak flagship, ya kan, ya. Nah, seperti itu. Teman-teman biasanya kalau pakai HP flagship emang ngebut, ya. Tetapi beda lagi kalau teman-teman merasakan UI-nya iOS, ya, atau iPhone, ya. Itu bakal kerasa beda banget, ya, secara performa, secara kualitasnya, ya kan.
Nah, itu dia. Tapi ada beberapa fitur-fitur yang mungkin perlu pembiasaan, guys, ya. Jadi, kalau biasanya misalkan seperti ini ya di Android seperti ini, di iPhone nggak seperti ini ya kan. Itu bisa ya. Nah, itu buat yang masih pakai Android ya, yang belum menggunakan iPhone ya. Sejatinya penggunaan iPhone itu biasa-biasa aja. Kayak misalkan kita menggunakan alat baru ya. Misal kita kita punya alat untuk bekerja nih ya, terus kita pindah ke alat yang baru ya kan, kita belajar sedikit fitur-fiturnya gitu doang ya. Jadi nggak ada yang lebih apa ya, nggak ada yang berbahaya atau apa, itu nggak ada guys ya, bahkan itu aman-aman saja. Nah, itu fakta yang terjadi untuk para pengguna yang belum menggunakan iPhone, yang masih pakai Android. Jadi kalau kita mau pindah ke iPhone dari Android, apakah oke? Ya oke, dan itu pun gampang sekali ya, tidak menyulitkan guys ya. Mungkin ada beberapa aplikasi yang tertinggal ya, misalkan contohnya nih di iPhone nggak bisa install aplikasi IKD untuk kependudukan ya, kartu KTP digital itu tidak bisa diinstal ya. Terus banyak aplikasi yang tidak terdaftar di iOS, hanya terdaftar di hanya terdaftar di Android OS ya, gitu teman-teman. Nah, jadi itu. Terus biasanya WhatsApp ya, penyimpanan WhatsApp itu tertinggal di mana? Tertinggal di Google Drive ya kalau di Android. Tapi kalau di iPhone itu masuknya ke iCloud guys. Nah, itu dia. Oke, jadi itu dia untuk yang kedua, fakta tentang iPhone guys. Nah, yang ketiga ini sering dibesar-besarkan ya. Jadi yang sering dibesar-besarkan itu apa sih dari iPhone guys? Oh, iPhone itu mahal. Ya, itu satu hal ya yang sering dibesar-besarkan. iPhone mahal ya. Terus yang kedua, pakai iPhone harus bayar-bayar ya. Itu hal yang sering dibesar-besarkan. Terus apalagi nih? Banyak lagi nih ya, kameranya ya kan lebih bagus dari Android ya. Padahal belum tentu. Android juga kameranya yang bagus itu lebih banyak. Buktinya sampai sekarang ya, iPhone bukan di paling atas ya. Hasil kamera terbaik bukan punya iPhone. Percaya nggak ya? Percaya nggak ya? Jadi kalian yang pakai Android jangan jangan merasa berkecil hati dulu ya guys ya. iPhone bukan kamera terbaik nomor satu ya. Ternyata nomor satunya itu Huawei malahan ya kan. Nah, itu dia. Jadi apakah semua itu relate yang dibesar-besarkan oleh user? Ternyata enggak juga ya kan. Kalau bilang iPhone paling mahal, enggak juga. Sekarang HP Android mahal-mahal ya. Kalau nggak percaya teman-teman, beli Samsung Z Fold 8 ya. Berapa tuh harganya? Sama iPhone 17 Pro Max masih mahal mana? Masih mahal Z Fold 8 ya. Gitu guys. Wah, itu dia faktanya ya. HP Android yang lebih bagus dari iPhone itu banyak ya. Jadi jangan sampai terkecoh, jangan sampai teman-teman itu ngerasa wah blunder nih ya. Itu dia. Nah, itu yang sering dibesar-besarkan ya. Padahal faktanya seperti yang aku bicarakan tadi ya, di lapangan HP Android yang lebih mahal banyak, yang lebih bagus juga banyak ya, yang build quality-nya bagus juga banyak ya. Oke, paham ya? Oke, jadi iPhone bukanlah si superior yang paling ini. Cuman ada berapa mungkin ya keamanan terus privilege sendiri untuk produk Apple guys ya. Ya mungkin aja nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, fakta yang ketiga tadi sudah kita bahas. Sekarang fakta yang keempat ya. Fakta yang keempat ini adalah fakta biaya iklan mahal. Nah, biaya iklan di iPhone itu lebih mahal daripada teman-teman pakai Android. Percaya nggak tuh? Ini contohnya nih ya, biaya iklan TikTok. Teman-teman pakai Android ya, itu kalau ngiklanin video TikTok itu pajaknya kecil ya kan, cuma 2% ya. Tapi kalau teman-teman pakai iPhone ya, biaya iklannya itu tinggi banget ya. Misalkan nih ngiklanin 50.000, bayarnya bisa jadi ya hampir setengah pajaknya lah ya. Itu dia ya. Jadi misalkan nih ngiklan Facebook Ads atau aplikasi apapun ya kan ya, misalkan 100.000 di iPhone bayarnya bisa 150.000. Karena apa? Aplikasi-aplikasi itu dikenakan biaya tambahan oleh iOS ya, ataupun OS-nya Apple ya. Jadi disitu dikenakan tambahan membayar ke iOS gitu teman-teman ya. Jadi itu yang bikin mahal.
Tapi ya dia bisa memberikan keamanan yang lebih sih, memang ya beda ya. Tapi Android apakah nggak aman? Android juga aman guys, jadi nggak usah khawatir nih soal keamanan ya. Semua Android itu punya sistem keamanan sendiri-sendiri. Nah masalahnya kita sebagai user aja nih ya, ngasih izin nggak tuh ke hacker, ngasih izin nggak tuh ke yang mau bobol keamanan kita. Itu guys, ya itu masalah yang paling ini. Nah, biaya iklan mahal itu fakta atau bukan? Itu adalah fakta ya. Biaya iklannya mahal. Nah, tapi kalau maka dari itu saranku teman-teman ya, punya iPhone juga punya HP Android untuk secondary hand ya, ataupun HP satunya lah ya gitu. Yang pertama kita HP utama pakai iPhone, HP buat ngiklan pakai. Nah, itu dia bisa. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, fakta iPhone yang kelima adalah membeli penyimpanan. Ini sih. Kalau kalian biasanya pakai Android ya, biasanya pakai Android itu nggak perlu beli penyimpanan guys, atau iCloud ya. Tapi ada juga ya yang user Android itu pakai beli penyimpanan ya kan, daripada mereka beli memori ya kan. Nah itu mending beli penyimpanan. Kenapa harus beli penyimpanan iPhone? Karena iCloud sendiri punya penyimpanan untuk backup itu cuma 5 GB. Sedangkan file dan backupan kita itu kadang-kadang nggak cuma 5 GB, bahkan lebih banyak daripada 5 GB. Biasanya kita tuh, tapi tenang aja, teman-teman bisa bisa membeli iCloud ya. Misalkan kayak saya nih 15.000 itu dengan biaya 15.000 per bulan itu dapat 50 GB. Ya itu udah mending lah ya buat backup yang penting-penting aja. Jadi saranku buat teman-teman ya yang pakai iPhone ya, yang belum pernah pakai iPhone mau pakai iPhone, backup hal-hal yang penting aja nih ya. Misalkan nih WhatsApp semua di backup ya. Terus yang nggak penting-penting foto-foto ya nggak usah di backup lah. Backup aja pakai alat lain ya. Misalkan pakai SSD Lexar atau misalkan pakai hal-hal lain yang bisa membackup lah ya. Pakainya memori fisik aja, nggak usah pakai memori cloud ya. Kalau nggak pingin berlangganan terus-menerus ya. Tapi beli memori cloud juga sekarang mahal teman-teman ya. Tapi ya menurutku ya semua punya keamanan sendiri-sendiri sih ya. Kalau kita beli memori backup yang cloud ya, itu artinya apa, barang-barang kita nggak akan hilang tuh ya. Tapi kalau kita tapi teman-teman bisa nih ya, misalkan ya pakai iPhone terus nyimpen ya, nge-backupnya di Google Drive itu juga bisa. Tapi juga terbatas ya teman-teman ya, nggak banyak pakai memori ini ya. Jadi pakai flash disk SSD dimasukkan gitu ya secara manual gitu juga bisa kok di iPhone ya. Tenang aja. Saya juga melakukan itu selama beberapa tahun ini. Jadi memang dia nggak ada memori khusus, memori tambahan ya, micro SD seperti Android ya. Bahkan Android pun ya, Samsung S21 FE ini nggak ada penyimpanan tambahannya ya, nggak ada slot micro SD-nya nggak ada sama sekali guys. Oke, dan di kelima ini dibeli penyimpanan ini adalah ada syarat giveaway yang pertama ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau giveaway ya, mau ngedapetin hadiah giveaway dari kita satu buah gimbal stabilizer, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya guys ya. Jadi kalian pertama syaratnya itu harus sudah subscribe ya. Kalau belum subscribe nanti di pengundian batal ya guys ya. Buat apa sih subscribe guys? Biar nanti pas kita umumin teman-teman itu bisa bisa dapat notifikasi ya. Jangan lupa loncengnya dinyalakan juga guys ya, biar nanti kalau kita pas update pengumuman tentang pemenang giveaway-nya ya teman-teman dapat hadiahnya ataupun teman-teman dapat notifikasinya. Oke? Jadi itu syarat yang pertama. Untuk syarat yang selanjutnya nanti ada di video ini juga ya. Selanjutnya akan kita bahas secara lengkap guys. Oke teman-teman. Nah itu dia. Untuk yang kelima adalah membeli penyimpanan, itu adalah fakta guys ya. Dan yang keenam, nggak pernah promosi lewat influencer. Fakta atau mitos ini ya ternyata adalah fakta guys ya. Kita lihat tuh ya, influencer tuh kalau ngebahas iPhone itu nggak pernah review ya kan ya. Dia selalu konten-konten yang khusus bahas iPhone, kayaknya itu mereka beli iPhone-nya sendiri ya. Misalkan nih iPhone, MacBook dan perangkat lain-lain itu mereka
nggak pernah di endorse langsung sama Apple ya. Apple tuh nggak pernah bikin seperti itu ya. Tapi kenyataannya ya, misalkan nih apa namanya supplier ya, supplier yang entah resmi atau nggak resmi ya, atau langsung secara nggak langsung ya, itu biasanya mereka yang bekerja sama nih ya. Misalkan aku punya toko iPhone di rumah ya. Nah, itu aku langsung misalkan ngendorse influencer untuk bahas produk tersebut ya, aku pinjamkan terus untuk membelinya di tempatku gitu ya biasanya. Karena apa? Produknya mahal-mahal dan kayaknya sih udah nggak perlu ini lagi ya guys ya, nggak perlu melakukan iklan-iklan seperti itu. Cukup membuat satu video aja ya kan untuk mengenalkan produknya, dan nanti pasti udah rame aja itu ya kalau produk Apple ya guys ya. Itu dia. Setuju nggak nih kalau teman-teman ya tentang iPhone, bahwasanya iPhone tuh nggak pernah bikin iklan ya, nggak pernah ngiklan ataupun nggak pernah bikin promosi lewat influencer ya. Kalau mungkin teman-teman ada, coba komen di bawah ya. Kalau misalkan Apple atau iPhone pernah bikin iklan lewat ataupun promosi lewat influencer ya. Itu dia, kayaknya sih aku pribadi belum nemuin ya guys ya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman mungkin udah nemuin ya, nanti bolehlah di share ya guys ya. Itu adalah fakta, yes, itu adalah fakta bagi saya ya. Nah, yang ketujuh, ekosistem yang efisien. Ini sih yang aku rasain selama itu pakai iPhone ya, pakai MacBook, wow ya. Terus abis itu pakai iPad. Wah, MacBook, iPad, iPhone, udah lengkap lah ya. Kita tuh bisa memiliki ekosistem yang luar biasa menurutku. Luar biasa efisien waktu, efisien biaya ya kan ya. Itu dia. Kalau biaya pertamanya sih, biaya untuk memilikinya emang mahal guys. Tetapi kalau udah kita pegang, udah hands on, itu rasanya itu mantep lah ya. Jadi kita bisa merasakan experience yang beda dengan yang ada di Android guys ya. Kalau Android itu harus harus banyak kompleks ya kan ya. Tapi kalau pakai iPhone ekosistem ya atau Apple ekosistem itu lebih enak ya, lebih nyaman guys. Misalkan nih ya, WhatsApp kita udah ada di MacBook ya, ataupun kita mengirim lewat AirDrop ya. AirDrop itu yang nggak ada di tempat lain juga ya guys ya, dan itu nyaman banget pakai AirDrop. Kita jadi lebih cepat, lebih efisien waktu ya guys ya. Terus abis itu masih banyak lagi lah pokoknya ya guys ya. Kita mau berpindah dari satu device ke device lain itu mudah. Terus dalam pekerjaan kita juga mudah guys. Pokoknya ekosistemnya Apple itu bikin kita susah move on deh pokoknya ya. Itu dia. Itu yang ketujuh guys ya, jadi ekosistem yang efisien. Dan yang kedelapan, untuk fakta yang selanjutnya ini adalah sekali pakai nggak bisa move on. Nah, ini udah aku sebutkan tadi ya, termasuk dari ekosistem sekali pakai nggak bisa move on. Ini apakah ini adalah fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos guys. Ya, kenapa mitos ya? Buktinya nih ya, aku bisa kok move on ya. Sekarang aku lagi nggak pakai iPhone guys. Mungkin keluargaku, istriku pakai iPhone ya. Cuman aku pribadi tuh nggak pakai iPhone ya. Terus aku pakai Android sekarang ya. Bahkan aku pindah lagi ke Android setelah mungkin sekitaran 5 tahun ya pakai iPhone. Terus pakai device ya. Semua itu aku jual ya guys ya, karena kepentingan untuk membeli properti dan lain-lain ya. Dan itu luar biasa sih sebenarnya ya. Kita membeli iPhone itu kayak investasi deh pokoknya rasanya guys ya. Soalnya iPhone yang aku beli itu bukan iPhone baru guys ya. Aku beli iPhone yang kondisinya second tapi masih bagus ya. Dan aku bisa merawatnya dengan baik, maka dari itu harga jualnya pun nggak drop secara drastis. Wow, ini sih value banget pokoknya ya. Ini aku bilang value. Ya, jadi makanya dari itu sebenarnya kalau dipikir-pikir, wah, secara gengsi tuh males ya mau jual lagi tapi males, mau ini males ya kan. Tapi tahu nggak sih ya, aku beli iPhone dengan harga 17.900.000. Ketika aku jual lagi ternyata laku 18,5 juta ya. Itu dalam pemakaian aku baru pakai 4 bulan, 3 bulan ya. Wow. Ya, ini adalah sebuah value sih bagiku ya guys ya. Jadi dan masih banyak lagi. Aku pernah membeli
iPhone 15 biasa ya, itu dia dengan harga yang 256 itu ya, aku beli second dengan harga kisaran 9,5 dan aku jual lagi laku 10,5 ya, itu dia. Dan masih banyak lagi. Jadi MacBook, iPhone, iPad kemarin udah aku jual ya, termasuk berapa kamera juga ya untuk keperluan membeli properti guys ya. Jadi menurutku itu sangat value ya, setelah kita pakai buat kerja ya, setelah kita pakai buat nyari duit ya, dan kita jual lagi masih bisa jadi duit ya, itu masih value ya. Kalau nggak jadi value itu kalau rusak ya, misalkan sebelum kita jual belum sempat kita jadikan apa-apa, ternyata rusak guys. Nah itu dia, dan alhamdulillah aku menggunakannya pun juga maksimal guys. Di video-videoku tuh banyak lagi yang editan pakai device Apple guys. Oke, jadi itu dia ya, sekali bisa pakai nggak bisa move on, ternyata aku bisa. Aku sekarang bisa move on dari iPhone kembali lagi ke Android, itu bisa. Dan apakah nyaman? Nyaman ya guys ya. Android, kalau kita pakai Android flagship itu tetap nyaman ya. Apakah kameranya bagus? Tetap bagus ya guys ya. Kalau flagship itu tetap bagus. Nah perasaannya gimana ya? Pengen sih balik lagi ke iPhone ya kan ya. Nanti kalau bisa beli lagi, aku pasti beli iPhone yang bagus guys. Mudah-mudahan nanti kebeli iPhone 18 Pro Max ya. Teman-teman juga yang nonton mudah-mudahan nanti bisa beli iPhone 18 Pro Max. Amin ya. Oke, gitu ya guys ya untuk fakta tentang iPhone yang ke-8 sekali pakai nggak bisa move on. Ya bisa sih ya, cuman sementara aja nih aku move on ke Android ya. Tapi nanti aku di pikiranku bakal balik lagi lah ya ke iPhone. Oke. Yang ke-9, nggak punya dealer resmi di Indonesia. Jadi iPhone itu atau Apple ya itu nggak punya dealer resmi di Indonesia. Ya, dealer resminya atau iPhone Store ya, Apple Store itu nggak ada di Indonesia, baru ada di Malaysia ataupun ada juga di Singapura ya teman-teman ya. Negara sebesar ini ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini belum ada Apple Store guys. Jadi kalau launching ya itu biasanya launching dulu di Malaysia atau di Singapura, dan di Indonesia itu akhir guys ya. Bang, kalau iBox, Digimap dan lain-lain itu ya itu adalah salah satu reseller ya guys ya. Jadi itu bukan dealer resmi, bukan dealer Apple Store ya, bukan punya Apple Store sendiri, tapi itu adalah reseller ya. Tapi jadi resellernya pun itu juga mereka diberikan kode-kode tertentu ya. Misalkan nih, kalian beli iPhone di iBox ya, kok dikasih kode PAA ya. Terus kalian beli iPhone di Digimap, DJA ya. Itu dia guys ya. Terus kalian beli di Bibli ya, misalkan Bibli itu SSA ya kan. Seperti itu guys ya. Jadi setiap reseller itu punya kode tersendiri iPhone yang mereka jual, seperti itu. Seperti juga Erafone ya kan ya. Nah, itu dia. Tapi memang itu kelemahannya ya guys ya. Kita diberikan barang yang solid, yang bagus, dan garansi 1 tahun. Garansi 1 tahunnya itu cuman garansi software guys. Bang, ada nggak yang garansi hardware-nya? Untuk garansi hardware ya, misalkan ya teman-teman buka ya, pertama kali nih misalkan teman-teman buka iPhone pertama kali nih, masih unboxing, teman-teman lihat ada cacat. Nah, cacat fisik tuh ya, itu baru bisa dikembalikan. Ya, pertama kali ya. Nah, itu dia. Beda lagi kalau misalkan terjadi masalah ya. Nah, itu klaim garansinya kemana ya? Klaim garansinya ke Apple ya kan ya. Terus untuk Digimap dan lain-lain itu hanya dititipin ya. Mereka itu hanya dititipin, nanti akan repair ya, gitu teman-teman. Bukan diganti dengan yang baru, enggak ya. Karena di sini nggak ada Apple Store teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman misalkan ya, jadi jangan dikira kalau beli iPhone terus bergaransi terus kita rusak atau ini terus kita klaim garansi langsung diganti dengan yang baru. Bukan seperti itu teman-teman ya. Dia akan bantu repair, benerin ya dengan biaya yang kecil banget gitu ya guys ya. Oke, bisa dipahami ya. Bisa dipahami, jadi garansi itu seperti itu. Tapi ya sebanding lah, produknya memang bagus ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu fakta tentang produk Apple tersebut guys. Ya menurutku sih ini agak blunder ya, tapi no problem sih ya, karena memang barangnya memang bagus guys. Oke,
Jadi service resminya ya Apple Service Center juga nggak ada. Ya, Apple Store juga nggak ada di Indonesia. Belum ada mungkin ya. Kita doakan aja mudah-mudahan ada, guys. Oke, itu adalah yang ke-9. Nggak punya dealer. Nah, sekarang yang ke-10 faktanya ya, model Inter lebih bagus kameranya. Nah, ini adalah salah satu hal yang udah pernah aku rasakan ya, guys ya. Jadi, iPhone itu ada yang Inter, ada yang resmi Indonesia. Yang resmi Indonesia dirilis oleh misalkan tadi iBox ya, Digimap, terus Bibli, terus Erafone ya. Mereka merilis versi resmi untuk Indonesia. Yang pasti sinyalnya ada ya kan. Terus yang pasti bergaransi ya kan ya. Gitu guys ya. Kalau yang internasional itu biasanya dia itu iPhone-nya itu untuk negara-negara lain ya. Misalkan untuk negara Cina, negara Amerika ya. Habis itu dibeli orang terus disebarkan di sini guys, atau ilegal lah ya, itu dia. Jadi untuk yang Inter, apakah aku pernah menggunakannya? Yes, aku pernah menggunakannya guys ya, pertama kali. Dan bagaimana menurutku pribadi, untuk yang Inter tuh kameranya memang lebih bagus guys ya. Jadi nggak cuman iPhone guys, jadi misalkan nih barang Samsung ya, Samsung terus pokoknya produk-produk flagship lain yang versi Inter ya, Sony Xperia, itu biasanya dia diberikan bawaan kamera yang lebih bagus guys. Tapi bukan berarti iPhone Indonesia itu kameranya nggak bagus ya. Udah sangat bagus banget guys ya. Tapi biasanya itu kayak yang di luar tuh kayak diberikan rasa yang lebih bagus sedikit guys ya. Gitu guys. Oke, itu salah satu hal yang aku rasain guys ya. Jadi dulu aku pakai iPhone 12 mini itu juga Inter, iPhone XR juga Inter. Tapi kalau menurut aku pribadi, walaupun Inter ya itu masih kerasa lebih oke lah ya. Itu dia. Nah, jadi itu adalah fakta guys. Menurutku sih fakta. Tapi kalau menurut kalian fakta atau bukan ya silahkan komen di bawah guys. Nah, kita lanjut ke syarat giveaway yang kedua ya. Syarat giveaway yang kedua itu adalah komen alasan mau giveaway ini. Jadi kalian tinggal komen aja nih ya. Setelah kalian tadi udah subscribe ya, kalian tinggal komen aja nih di sini ya, di bagian bawah. Komen aja, apa alasan kalian pengen hadiah giveaway gimbal stabilizer yang harga 1 jutaan ini guys ya. Silahkan komen aja, terserah komennya apapun ya guys ya. Kalau kalian beruntung ya, nanti bakal terpilih guys ya. Tenang aja ya, kita giveaway ini seriusan ya guys ya. Jadi kalian tinggal komen-komen di bawah aja ya, apa alasan kalian menginginkan giveaway ini guys ya. Jangan lupa dikasih username ya. Username-nya nanti bakal kita pilih untuk memilih siapakah yang akan mendapatkan hadiah giveaway-nya guys. Oke, itu yang ke-10 tadi ya guys ya, untuk fakta tentang iPhone. Sekarang ke yang ke-11 guys. Fakta tentang iPhone yang ke-11 adalah beli second serasa investasi. Nah, ini aku bocorin ke teman-teman ya. Jadi teman-teman guys ya, kalau teman-teman mau ngerasain investasi ya, belilah iPhone yang second yang masih baru guys. Oke, gini aku ceritain ya. Kalian beli iPhone nih baru ya. iPhone misalkan 17 Pro Max ya. 16 Pro Max ya, dengan harga 20 juta. Ya, 20 juta itu baru. Setelah kalian pakai 1 minggu atau 1 bulan, tiba-tiba kalian ingin ngejual, ya. Itu nggak mungkin terjual di 19 juta, nggak mungkin. Harga 20 juta terus berharap pakai sebulan terus hilang 1 juta, nggak bisa, ya. Pasti terjualnya di angka 18 jutaan, ya. Jadi 2 juta hilang dalam 1 bulan, guys. Atau 2,5 juta hilang dalam 1 bulan. Nah, itu masih mending daripada teman-teman beli misalkan Samsung Z Fold, Z Flip ya, bisa lebih banyak lagi keuntungan yang hilang. Nah, kalau kalian beli iPhone ya, itu bisa dapat value yang lebih tinggi lagi ya teman-teman ya. Terus tapi kalau kalian itu pun beli baru guys, tapi kalau kalian beli second, ini pengalamanku ya, aku beli iPhone 15 ya dengan harga 9,5 di momen tertentu ya. Second di momen tertentu, misalkan contohnya di Shopee waktu 99 ataupun 88 tanggal kembar ataupun tanggal 25 ya, itu akan dapat harga potongan yang lebih value ya. Terus akhirnya aku jual lah ya, aku udah bosan dan aku jual. Nah, setelah aku jual ternyata ya dari harga 9,5
aku jual lagi laku 10,5. Itu yang varian 256 GB ya guys ya. Itu dia. Termasuk iPhone 15 ya. iPhone 15 nih, aku beli dengan harga 14,5 juta ya. Aku jual lagi laku 15 juta. Dan iPhone 16 juga kemarin ya, aku beli second dengan kondisi yang masih bagus. Setelah aku jual, wow, ternyata terjual dengan harga 18,5 ya. Padahal aku belinya 17,9 guys. Ini kan value kan. Nah, ini value banget loh ya. Jadi beli second serasa investasi pokoknya. Investasi pertama ya dari pemakaian nih. Asalkan satu hal ya, teman-teman makainya itu nggak rusak, nggak terkena insiden, jatuh, pecah. Terus kalau kena air itu udah aman ya. Bawa nyelam, bawa kemana aja udah aman ya. Itu dia. Kalau bisa, jadi gimana tipsnya untuk membeli iPhone? Ya teman-teman beli iPhone ya yang kondisinya masih baru ya. Tapi ya udah yang kondisinya second ya, kondisinya second tapi masih bagus banget, beli ya yang model kayak gitu ya. Jadi belilah yang second tapi masih bagus guys, coba deh ya, nanti pasti bakal ngerasain seperti itu. Terus ngejualnya juga yang sabar, jangan sampai dijual karena teman-teman buru-buru ya. Kalau teman-teman buru-buru itu ngejualnya ya nggak bakalan maksimal ya guys ya. Tapi kalau teman-teman sabar ngejualnya itu bisa dapet value banget pokoknya. Oke, itu yang ke-11 guys. Jadi iPhone itu menurutku investasi banget guys. Nah, terus yang kedua 12 adalah harga jual kembali tinggi. Nah, ini dia. Harga jual kembali ya. Harga jual kembali itu lebih tinggi daripada teman-teman beli Android. Nggak percaya? Coba deh. Sekarang beli iPhone baru satu ya, sama Xiaomi yang tertinggi juga baru satu ya. Terus abis itu pakai 2 bulan, 1 bulan jual lagi. Rasain deh bedanya ya guys ya. Rasain bedanya harga jual kembali. Atau beli second lah ya. Kalau beli second udah aku ceritain tuh ya. Seperti apa tingginya harga jual guys ya. Ini bukan mitos ya. Ini fakta, bener-bener fakta. Ya, asalkan satu, menjualnya yang sabar guys ya. Kalau beli Android ya dijual lagi sudah pasti turun banyak ya. Gitu guys. Nah, kalian setuju atau enggak ya silahkan komen di bawah guys ya. Nah itu dia, yang ke-12 ya, harga jual kembali tinggi. Sekarang yang ke-13 ya, fakta yang ke-13, kalau rusak mahal spare part-nya. Nah ini dia. Oke, ternyata ini adalah fakta ya guys ya, karena sekali rusak produk Apple itu spare part-nya tuh harganya mahal-mahal ya guys ya. Nggak cuma produk Apple, produk-produk flagship ya, produk-produk flagship yang bagus ya, itu memang mahal-mahal spare part-nya. Nah, kayak misalkan nih ganti LCD yang original ya, itu juga mahal ya. Itu dia, ganti baterai yang original itu juga mahal ya. Bahkan sekarang ada sistem terbaru ya guys ya, yang bisa mendeteksi baterai itu ori atau enggak ya. Kalau baterainya nggak ori ya terdeteksi ya kan ya. Ini juga nih ya. Maka dari itu jangan sampai rusak lah ya kalau bisa ya. Jadi apa yang harus dilakukan dengan iPhone Anda? Yang harus dilakukan adalah gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dan jangan sampai rusak ya. Itu dia. Maka dari itu kalau kita bisa melakukan itu ya, gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dan jangan sampai rusak. Kalau teman-teman bisa pakai untuk itu, wah, value pastinya. Oke? Jadi itu dia yang ke-13, kalau rusak mahal spare part-nya. Yang ke-14, fakta tentang iPhone ini adalah cocok buat konten kreator. Ya, cocok buat konten kreator. Ini emang cocok banget ya. Aku sebagai konten kreator ngerasain pakai iPhone itu cocok banget. Cocoknya di mana? Di kameranya ya. Kameranya itu kita kayak dapat value lebih ya. Ke perekamannya enak, bagus ya, terus konstan ya. Pokoknya fokusnya bagus ya, autofokusnya juga bagus guys. Kita itu ngerasa device yang buat ngerekam enak, buat ngeditnya enak ya. Itu dia masalah yang sering terjadi di antara kita ya di konten kreator itu adalah device ya, tetap device ya, karena alat utama kita adalah device ya. Kita harus merekam pakai kamera, ngedit pakai laptop ya, upload pakai laptop juga ya kan. Nah, seperti itu, ngiklan pakai HP dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau pakai iPhone itu bisa satu genggam, guys. Kita bisa ngerekam pakai iPhone, bisa edit pakai iPhone dengan mudah, dengan lancar ya, teman-teman ya. Nah, habis itu nguploadnya juga pakai iPhone ya, dan
masih banyak lagi ya guys ya. Itu dia. Dengan kecepatan yang lebih efisien, lebih cepat daripada pakai device Android yang biasa ya guys. Itu dia. Oke, sama-sama nih, misalkan sama-sama flagship. Flagship juga cepet ya guys ya. Tapi biasanya itu delay-nya itu masih cepetan iPhone lah ya. Itu dia. Oke, jadi cocok banget buat konten kreator. Dan di ke-14 ini ada pengumuman giveaway lagi ya guys ya. Jadi untuk pengumuman giveaway-nya lagi ya, nanti pengumumannya itu di komentar ya. Jadi kalau teman-teman udah komen, nanti akan dipilih secara acak ya. Jadi di video kali ini, di video giveaway ya, di video ini kan ada giveaway ya, giveaway-nya ini ya. Jadi siapa yang berhak mendapatkan giveaway senilai ya hampir 1 juta rupiah ini ya guys ya. Nah, yang akan mendapatkan gimbal ini akan aku kirim secara gratis ya buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman, bukan semuanya ya, buat teman-teman yang beruntung ya nanti itu adalah melalui komentar ya, komentar yang akan aku pilih guys. Jadi silahkan kalian komentar ya, yang belum komentar silahkan komen di video ini. Nah, untuk timelinenya giveaway-nya ini di 1 bulan ya guys ya, jadi lama ya guys ya. Dan kalian bisa share-share giveaway ini biar nanti lebih banyak yang ikut giveaway. Semakin banyak yang ikut giveaway, semakin banyak yang share, biasanya yang share terbanyak itu yang kemungkinan bisa dapat guys. Oke? Terus yang ke-15 guys, iPhone pakai kamera dari Sony. Jadi selama ini iPhone itu pakai sensor kamera dari Sony guys, bukan buatan sendiri. Ya beberapa kalau software dan hardware itu memang dia bikin sendiri ya guys ya. Tapi kalau misalkan kamera ya, kamera boba-bobanya itu ya, itu sensornya itu pakai punya Sony guys. Tapi ada info nih, iPhone 18 nanti dia akan pakai sensor punya Samsung guys ya. Kalau Samsung ya jangan ditanya ya guys ya, Samsung itu bikin sensor sendiri, layar sendiri, chipset sendiri, Exynos dan lain-lain itu sendiri guys ya. Exynos nggak dipakai di HP-HP lain, cuman di Samsung aja ya, Korea sih ya. Itu dia. Jadi Samsung iPhone pakai sensor kamera Sony itu adalah fakta. Nah, itu dia yang ke-15, yang ke-16. Pemula suka ribut siklus baterai. Ini ya, ini rame banget di TikTokku juga ya. Jadi para pemula itu pada ribut soal siklus baterai ya. Jadi ada cycle count atau siklus baterai ya, dimana itu di iPhone 15 ke atas ya, 14 dan 15 ke atas guys. Di situ ada hitungan cycle count ya. Jadi setiap 1 kali ngecas ya teman-teman itu misalkan nih dari 20% ke 100% itu dihitung 1 siklus ya. Kalau teman-teman dari 0% ke 100% 1 siklus. Kalau 1% ke 50% itu setengah siklus ya. Jadi belum dihitung 1 siklus. Nah, semakin banyak siklus maka akan terjadi penurunan baterai health atau kesehatan baterai. Nah, itu dia banyak diributin oleh para pemula pengguna iPhone. Padahal ya, siklus itu tetap terjadi ya. Bahkan itu adalah sebuah kejujuran yang diberikan oleh Apple ya. Jujur nih, baterainya ini udah nggak sekuat dulu lagi nih ya. Itu kejujuran yang perlu diapresiasi sebenarnya untuk siklus baterai guys. Artinya kita nggak bisa dibohongi guys ya. Kita beli iPhone second yang siklusnya udah. Nah itu adalah utama guys ya. Jadi teman-teman nggak usah ribut lah ya soal siklus baterai guys. Jadi terima aja berapa siklus baterai, siklus baterai yang telah dijalani. Yang paling penting apa? iPhone-nya kita gunakan semaksimal mungkin ya untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin ya, dan jangan sampai rusak. Itu aja. Kalau baterai health-nya turun ya itu sudah pasti guys. Oke, jadi seperti itu ya untuk siklus baterai guys ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau siklus baterai iPhone-nya turun dan lain-lain, itu nggak masalah. Nah, gitu aja guys ya, 16 fakta tentang iPhone yang udah aku rangkum. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang kepengen membeli iPhone guys. Dan ini dia giveaway-nya ya. Mudah-mudahan kalian beruntung mendapatkan giveaway 1 buah gimbal stabilizer yang bisa dipakai buat konten.
Dan aku doakan juga buat teman-teman semuanya bisa membeli iPhone nanti ya guys ya, iPhone terbaru. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tunggu pengumuman giveaway-nya nanti di sekitaran 1 bulan lagi ya guys ya, di channel ini guys. Nanti akan aku umumkan di channel ini ya secara langsung dan kalian bisa tonton videonya di channel ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe jika kalian belum, like videonya jika kalian sudah, dan share jika bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.